Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membedah terkait dinamika politik di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Wajo. Saya meminta saran dan masukan, kritik dan sarannya terkait analisa-analisa saya. Kalau seandainya ada analisa saya yang membutuhkan masukan dan kritik dari para pemirsa, sahabat-sahabat Sobat IPISO, kami menantikan. Sahabat-sahabat dan Sobat IPISO, Kabupaten Sopeng, kalau tidak salah, di Pilkada Sopeng terjadi head to head antara pasangan Andi Maparema dengan Ibu Adawiyah. Semoga saya tidak salah. Dan head to head atau berduel dengan Suardi Hasen dan Pak Sele KS Dalle. Di Sopeng ini, walaupun daerahnya tergolong tidak terlalu besar, tetapi justru itu yang membuat dinamika politiknya sangat kencang. Akses informasi di Kota Kalong ini itu sangat cepat. Pergerakan informasi itu sangat cepat tersebar di seluruh kecamatan, bahkan ke desa dan kelurahan se-Kabupaten Sopeng. Ketika ada informasi-informasi yang beredar terkait dinamika politik di Kabupaten Sopeng, itu menandakan bahwa daerah ini masyarakatnya sangat antusias terkait isu-isu politik. Nah, sahabat dan sobat IPISO, mari kita bedah seperti apa kekuatan kedua bakal calon ini. Masih disebut bakal calon karena belum ditetapkan, diresmikan, tapi hampir pasti mereka sudah pasti menjadi calon karena sudah melewati tahapan pendaftaran, bahkan mungkin pemeriksaan kesehatan. Nah, Andi Maparema dari 2 tahun yang lalu, berdasarkan data dari PT IP, dia merajai survei dengan elektabilitas tertinggi sejak dari 2 tahun yang lalu. Penerimaan publik terhadap sosok seorang Andi Maparema selaku politisi senior di sana cukup bagus. Namun dalam perjalanannya muncul nama Suardi Hasen, yang kita tahu politisi Golkar ini, anggota DPRD Provinsi Golkar ini, yang dikenal berasal dari keluarga pengusaha yang bisa dikatakan memiliki kekuatan politik yang kuat karena ditopang dengan kekuatan finansial yang cukup siap menghadapi setiap kontestasi politik yang dia ikuti, baik itu di pemilihan legislatif dan kali ini dia maju di Pilkada Kabupaten Sopeng, menggandeng Sele KS Dalle yang juga kita kenal aktivis yang menjadi politisi yang cukup sukses, yang duduk 2 periode menjadi anggota DPRD provinsi, tergolong bisa dikatakan politisi yang sukses pula di Kabupaten Sopeng. Kombinasi pasangan ini sangat luar biasa karena dari segi geopolitik juga bagus, dan dari segi kepeguran juga bagus.
Bahkan survei terakhir PTIP di bulan Juli, pasangan Suardi Hasen Selek Kaisdalle ini sudah mengungguli Andi Maparema. Dia sudah di atas Andi Maparema walaupun jaraknya belum terlalu jauh atau tidak terlalu jauh. Tetapi mereka sudah bisa melewati Andi Maparema yang sejak 2 tahun yang lalu memimpin pergerakan elektoral di Kabupaten Sopeng. Andi Maparema yang memutuskan menggandeng Ibu Adawiyah ini sangat menarik karena tentu label Andi Maparema ini yang dianggap politisi senior di sana, sangat matang dan berpengalaman di DPRD Kabupaten Sopeng, maju bersama Ibu Adawiyah menghadapi Suardi Hasen yang kita tahu sangat siap menghadapi pilkada Sopeng. Apalagi ketika misalnya Suardi Hasen benar didukung oleh Pak Bupati hari ini Andika Suwadi Rasak, Wanduli, tentu itu akan menjadi kekuatan tambahan dari Suardi Hasen dan Selek Kaisdalle. Juga ketika didukung oleh gerbong mantan Bupati Sopeng sebelumnya yaitu gerbong Andi Sutomo, tentu itu akan menambah kekuatan dari Suardi Hasen dan Selek Kaisdalle. Namun karena politik itu dinamis dan pertarungannya adalah head to head, maka tentu Andi Maparema tentu tidak bisa dipandang remeh dan Suardi Hasen dan Selek Kaisdalle harus menggunakan semua jurus politiknya untuk bisa mengunci keunggulannya. Karena Andi Maparema ini begitu dia punya momen untuk bisa mengembalikan ketertinggalan elektoral, maka saya yakin akan sulit dikejar oleh Suardi Hasen ketika dalam perjalanan 1-2 bulan ini Andi Maparema bisa membalikkan keunggulan dari tertinggal menjadi unggul, maka peluang dia untuk mengunci kemenangan bisa terbuka. Tetapi kondisi itu sangat tergantung seperti apa kesiapan Andi Maparema dengan Ibu Adawiyah menghadapi Suardi Hasen yang menurut pandangan PTIP maju sangat siap. Andi Maparema tentu punya cara-cara, punya strategi dan sudah memperhitungkan semua hal sehingga dia berani berhadapan secara head to head dengan Suardi Hasen dan Selek. Tetapi itu juga sangat tergantung kesiapan beliau, seperti apa kesiapan finansial dia untuk menjalankan kerja-kerja politik. Di Pilkada 2024 ini, saya melihat potensi pilkada di Indonesia ini, bahkan di Sulawesi Selatan ini, tingkat pragmatisme pemilih itu sangat tinggi. Itu terlihat dari pileg kemarin karena efek dari COVID-19 yang mengguncang perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat di Pilkada 2024 ini kelihatannya mengalami peningkatan pragmatisme dalam melakukan sikap-sikap politik terhadap para calon. Kondisi ini yang membuat Suardi Hasen dan Selek Kaisdalle itu sedikit diunggulkan, tetapi Andi Maparema ketika misalnya juga mampu untuk menghadirkan kos politik, untuk melakukan kerja-kerja politik yang real dan efektif, tentu pertarungan di Pilkada Sopeng ini akan sangat seru. Yang menarik di sini adalah Andi Maparema ini mewakili kelompok bangsawan di Kabupaten Sopeng. Karena satu-satunya dari pasangan head to head di sana ini yang dikenal sebagai perwakilan dari kelompok bangsawan hanya Andi Maparema. Mohon maaf kalau saya salah. Dan ini menjadi ujian di Kabupaten Sopeng. Apakah Sopeng sudah bisa terbuka menerima kepemimpinan Kabupaten Sopeng itu sudah bisa dipimpin dari luar gerbong bangsawan. Ini kita akan lihat, ini menjadi
tesis politik di Kabupaten Sopeng. Apakah Kabupaten Sopeng yang selama ini dikenal sangat bertahan dengan prinsip-prinsip masa lalunya, yaitu harus dipimpin oleh keturunan bangsawan, ini akan diuji di Pilkada Sopeng. Apakah Pak Suhardi Hasan dan Selek Esdalle ini mampu menghadirkan sebuah nuansa baru di Sopeng, bahwa kepemimpinan itu jangan dilihat apakah dia bangsawan atau bukan bangsawan. Walaupun saya tidak tahu pasti apakah Pak Suhardi Hasan dan Selek Esdalle ini bagian juga dari keluarga bangsawan. Saya tidak berani mengatakan beliau bukan, tetapi saya hanya mengatakan bahwa adik Bapak Rema ini dikenal sebagai perwakilan dari keluarga bangsawan dan Arumbila. Ini, mari kita lihat ke depan apakah Sopeng pemilihnya sudah sangat terbuka dan tidak terpengaruh lagi dengan persoalan kebangsawanan tersebut, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, kita ke Wajo. Di Wajo, Dr. Baso Rahmanuddin yang dulu menjadi penantang kuat Amran Mahmud dengan Amran SE, akhirnya memutuskan rela menurunkan grade-nya dan menjadi wakil dari Andi Rosman. Nah, padahal dari segi survei yang dilakukan PTIP di Wajo 2 bulan yang lalu, sebenarnya survei Dr. Baso lebih bagus dari Andi Rosman. Tetapi mungkin ada banyak pertimbangan politik yang membuat Dr. Baso Rahmanuddin ini memutuskan untuk rela menurunkan grade-nya dan menjadi 02 mendampingi Andi Rosman. Karena Amran Mahmud, Dr. Amran Mahmud ini kembali maju utuh berpasangan kembali dengan pasangannya, Amran SE. Nah, kalau dilihat dari peta survei hingga bulan Agustus ini, tentu petahana masih di atas surveinya dibanding Andi Rosman dan Dr. Baso, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Sehingga menurut analisis data kami dari PTIP, peluang Andi Rosman dan Dr. Baso untuk mengalahkan Amran ini sangat terbuka. Itu sangat tergantung seperti apa Andi Rosman, Dr. Baso Rahmanuddin memanfaatkan peluang-peluang itu dan celah-celah dia untuk bisa melewati elektoral dari Amran. Karena tentu Amran selaku petahana maju pasti jauh lebih siap, karena namanya petahana, infrastruktur birokrasi dan lain-lain tentu lebih mengarah pada dia, dan mereka sudah memiliki tim yang mungkin sudah solid. Tetapi tentu ada variabel yang lain yang akan menjadi tolak ukur masyarakat Wajo. Yang pertama, tentu indikator keberhasilan dari Amran selaku petahana. Di Wajo ada banyak hal-hal yang dulu dijanjikan Amran ini, seperti perbaikan infrastruktur, itu belum mampu dilaksanakan secara efektif karena gangguan dari COVID-19. Sehingga perbaikan infrastruktur di sana sedikit tersendat dan macet karena hantaman COVID-19. Kondisi ini membuat kekecewaan pendukung-pendukung dari akar rumput mengalami kegoyahan atau agak goyah karena tidak mampunya Amran ini. Namun tentu bukan hanya itu faktor yang bisa menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja Amran. Tentu ada faktor-faktor yang lain. Bisa saja dia gagal di sektor A tetapi dia sukses di sektor B. Dia gagal di sektor C tapi sukses di sektor D. Nah, tentu variabel-variabel kinerja dia selama 5 tahun ini akan menjadi tolak ukur masyarakat. Nah, karena di sana itu head, tentu pemilih akan hitam putih.
ketika dia menganggap Ambrang-Ambrang itu sukses memimpin Wajo, maka dia pasti akan tetap memilih Ambrang-Ambrang. Ketika ada masyarakat yang menganggap Ambrang-Ambrang gagal memimpin Wajo, pasti dia akan berpindah ke Andi Rosman dan Dr. Baso. Presentase itulah yang akan kita ikuti, kita ukur ke depan. Kalau menurut kajian kami, saat ini ia menganggap kinerja Ambrang-Ambrang itu puas, itu di atas 60%. Tetapi menurut saya, walaupun di atas 60%, ia menganggap kinerja mereka memuaskan, itu masih sangat rawan. Karena tingkat kepuasan yang paling aman itu ketika di atas 70%. Tetapi ketika misalnya dari 60% itu ada sekitar 50% plus 1 yang tetap bertahan memilih, tentu dia akan mengunci kemenangan. Tetapi dari 60% itu ketika misalnya hanya di bawah 50% yang tetap memilih Ambrang-Ambrang, maka Ambrang-Ambrang dipastikan akan kalah karena dia head to head. Karena pemilihnya yang puas itu sangat tergantung berapa persen yang bisa dipertahankan oleh Ambrang-Ambrang ini. Dari lebih 60% yang puas, apakah dia bisa mempertahankan lebih dari 50% untuk tetap memilih dia? Itu sangat tergantung seperti apa dia melakukan langkah-langkah politik, kerja-kerja politik yang real. Begitupun sebaliknya, Dr. Baso dengan 01-nya di Rosman harus mampu menghadirkan ide-ide dan gagasan-gagasan, konsep-konsep yang rasional, program-program yang rasional, dan tentu harus menghadirkan visi misi yang sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Wajo dan kondisi kebutuhan masyarakat Wajo. Mari kita lihat ke depan, insya Allah 20 hari atau 30 hari ke depan, kami dari PTIP akan kembali menggambarkan peta kondisi ke depan, karena kami akan terus memantau peta politik, peta pergerakan politik di Kabupaten Wajo dan juga di Kabupaten Sopeng. Untuk itu, saya mengajak semua sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO di Kabupaten Wajo dan Sopeng untuk memantau acara di IPISO bersama saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Sampai ketemu dengan analisis-analisis dari saya, Swadi Idris Amir, ke depan, baik itu membahas Kabupaten Sopeng dan Wajo maupun kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.